Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat DKI Diaspora Daerah Baru yang dikasihi Tuhan Yesus. Di pagi ini saya akan menyampaikan renungan pagi bina keluarga Senin tanggal 6 Oktober 2025. Hari ini kita telah memasuki hari ke-279 di tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami dan menerapkannya dalam hidup kami. Tunjukkanlah kebenaran-Mu yang hidup dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, tenangkanlah pikiran kami dan persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Bantulah kami memahami dan menerapkan hikmat yang terdapat dalam Alkitab, sehingga kebenaran-Mu dapat berubah dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama yang terdapat pada Imamat 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dengan perikop membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 syakal perak ditimbang menurut syakal kudus." Demikian pembacaan firman kita di pagi hari ini. Pembacaan di pagi hari ini dengan tema nilai nasar. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai saat ini. Terpuji-pujilah. Diajak untuk berdiskusi. Ikuti pertanyaan penuntun berikut. Pertanyaan yang pertama, apa itu nasar? Nasar adalah janji yang sungguh-sungguh diucapkan seseorang kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu jika keinginannya tercapai atau untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Nasar bersifat sakral, mengikat, dan harus ditepati secara sukarela dan segera diucapkan. Jika tidak ditepati, nasar akan menjadi dosa dan mendatangkan tuntutan dari Tuhan. Nasar bukan kewajiban atau suatu keharusan, tetapi sekali diucapkan, nasar menjadi hutang yang mengikat orang yang harus segera dilunasi kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk bernasar, tetapi Tuhan juga tidak melarang umatnya bernasar. Tuhan mengatur dan memberikan ketentuan-ketentuan tentang nasar. Aturan-aturan nasar merupakan peringatan juga bagi kita untuk berhati-hati bila hendak bernasar.
karena merupakan suatu hutang yang harus ditepati. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Diaspora Gaya Baru yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau sampai orang Kristen bernasar lalu nasar itu tidak ditepati, apa yang akan terjadi? Kita percaya bahwa ketika bernasar, apa yang kita ucapkan itu terikat di surga. Tuhan tidak membiarkan dirinya tertipu. Jika kita berdoa dan tidak bernasar, itu tidak dilarang. Tetapi kalau kita sudah berdoa dan melakukan nasar, itu berarti kita sudah mengikat komitmen kita kepada Tuhan dan harus dilakukan. Karena nasar itu bukti komitmen kita, ucapan syukur kita dalam bentuk janji. Sebaiknya jangan bernasar kalau tidak bisa melakukan atau melunasi nasar itu. Pertanyaan yang kedua, apakah ada tanda atau nilai dari nasar? Jawabannya, ya, jelas saja ada tanda dan nilai dari nasar. Karena nasar memiliki nilai dan tanda dari Alkitab sebagai janji mengikat kepada Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu jika keinginan tercapai yang dilakukan dengan sukarela. Perintah untuk menepati nasar tercantum dalam Alkitab dan tidak menepatinya dapat menyebabkan murka Allah dianggap bodoh. Seperti terdapat dalam Khotbah 3 ayat 3 hingga yang kelima yang berbunyi, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-menunda untuk menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Pertanyaan yang ketiga, apakah masih relevan hari ini kita membuat nasar? Bagi umat Kristen saat ini, nasar tetap dapat relevan jika dilakukan dengan hati-hati. Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan jika nasar itu masih relevan. Yang pertama, perjanjian yang tulus. Nasar dapat dipandang sebagai komitmen pribadi yang serius kepada Tuhan untuk hidup kudus, menunjukkan rasa syukur atau dalam situasi-situasi sulit. Contohnya termasuk janji dalam pernikahan atau janji pembaptisan. Yang kedua, kehati-hatian dan bimbingan Roh Kudus. Disarankan agar seseorang meminta bimbingan Roh Kudus saat membuat nasar, menghindari nasar yang ceroboh yang mungkin tidak bisa ditepati. Yang ketiga, bukan alat untuk memaksa Tuhan. Nasar bukan cara untuk meminta balasan dari Tuhan. Fokus utama seharusnya adalah menyenangkan Tuhan dan menunjukkan ketaatan, bukan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesimpulannya, berhati-hatilah dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kita semua ada di hadapan Allah yang Maha Tinggi, yang memandang kita terus-menerus. Maka tingkah laku kita harus penuh rasa hormat di mana saja dan kapan saja. Hiduplah dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan Maha melihat, mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Hendaknya kita senantiasa berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat, dan minta Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa surga, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan, di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami, supaya kami terhindar dari dosa. Demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, bentuk dan pakailah kami sebagai alat untuk mendapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami memohon kesembuhan dari penyakit warga jemaat GKI Diaspora Doyo Baru. Jamalah tubuh dengan kuasa-Mu dan pulihkanlah mereka ya Yesus, agar kami warga jemaat GKI Diaspora Doyo Baru sehat dan kuat. Ya Tuhan, kiranya kasih dan kekuatan-Mu melingkupi mereka yang sedang lemah. Berikanlah semangat baru dan keteguhan iman di tengah penderitaannya, agar mereka senantiasa merasakan kedamaian dan penghiburan dari-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dampingilah mereka di saat sakit ini. Hiburlah mereka, ringankan rasa sakitnya, dan teguhkanlah imannya, agar mereka tidak merasa sendirian. Biarlah kehadiran-Mu menyertai setiap detik hidupnya ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber segala kesehatan dan kesembuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya penuh kuasa. Percayalah bahwa Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dan mendatangkan mujizat-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada gereja-Mu. Kami bersyukur atas panggilan-Mu bagi kami untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus dan untuk melayani-Mu melalui gereja ini. Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan GKI Diaspora Doyo Baru. Kiranya Engkau terus membimbing kami dalam setiap langkah yang kami ambil, agar GKI Diaspora Doyo Baru dapat bertumbuh dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami sebagai pendeta, penatua, dan siamas, agar kami dapat membimbing jemaat GKI Diaspora Doyo Baru dengan kasih dan kebijaksanaan yang berasal dari-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GKI Diaspora Doyo Baru. Kiranya Engkau memperkuat iman mereka, memperdalam pengenalan mereka akan firman-Mu, dan mampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang ada dapat menjadi sarana untuk saling membangun dan menguatkan, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang setia di tengah masyarakat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan baik di antara kami, Engkau juga yang akan menyempurnakannya. Kami menyerahkan seluruh pelayanan dan perkembangan GKI Diaspora Doyo Baru ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat seluruh unsur-unsur rayon dan KSP, agar setiap orang yang Engkau panggil dapat melayani dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk para pengurus dan anggota di setiap unsur dan rayon, serta penanggung jawab di setiap KSP. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan untuk melayani umat dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama, agar kami dapat menjadi tempat di mana anggota-anggotanya bertumbuh dalam iman dan saling melayani dalam kasih. Tolonglah mereka untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat GKI Diaspora Doyo Baru yang saat ini sedang melangsungkan ibadah bina keluarga di setiap rumah masing-masing, sehingga setiap kami
selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap pergumulan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami mau berdoa khusus bagi panitia pembangunan rumah pastori. Tuhan, Engkau telah mempercayakan tugas mulia ini kepada mereka. Berikanlah hikmat, kesabaran, dan ketekunan dalam setiap proses penyelesaian rumah pastori. Lindungilah mereka dari segala kesalahpahaman dan godaan yang dapat menghambat pekerjaan pembangunan rumah pastori. Kami mohon agar Engkau membuka jalan, menyediakan kebutuhan, dana, tenaga, dan segala fasilitas yang diperlukan. Jadikanlah pembangunan ini bukan sekedar berdirinya sebuah gedung, melainkan sebuah rumah Tuhan yang membawa terang dan sukacita bagi jemaat serta masyarakat sekitar. Kiranya setiap jerih payah panitia pembangunan rumah pastori dan seluruh jemaat GKI Diaspora Doyo Baru yang mendukung dapat berbuah menjadi kesaksian iman yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih atas hidup yang telah kami terima melalui Dia, yang olehnya Engkau menciptakan segala sesuatu dan memelihara seluruh dunia. Terima kasih atas penderitaan, kematian, dan kebangkitannya yang menjadi janji keselamatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 jam 5.30 dan jam 9. Untuk mengenangkan kematian dan kebangkitannya, kami menyerahkan seluruh jalan ibadah perjamuan kudus nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, dan bimbinglah kami dalam menyembah serta memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami gereja yang berkumpul dalam kerajaan-Mu, di mana kami yang dahulu adalah gandum tersebar, kini bersatu menjadi satu roti. Pimpinlah kami untuk memahami dan menghayati sakramen yang akan kami rayakan pada minggu depan, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan memperkuat iman kami. Biarlah segala pujian, doa, dan persembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang termulia, hari ini kami membawa negeri dan bangsa Indonesia ke bawah kaki-Mu. Kami serahkan semua pemimpin negeri ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari Presiden, para Menteri, DPR, Gubernur, aparat keamanan, hingga semua pemimpin di bawah mereka, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, kemampuan untuk bisa bersikap adil, dan sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil adalah yang terbaik bagi seluruh bangsa seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat warga BPN Kolam yang berada di RT 1, 2, 3, dan 4. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat, perlindungan, dan damai sejahtera bagi seluruh warga di BPN Kolam. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa menjaga kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala perselisihan, perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan, dan jadikanlah kami selalu saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Ya Tuhan, jadikanlah lingkungan kami ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi kami. Berikanlah kami kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kami, kebersihan dan kenyamanan bersama.
Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur atas tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, dan Engkau mengasihi semua umat-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Gereja Advent Masihi hari ke-7 Naga Doyo Baru yang ada di sekitar lingkungan kami. Berkatilah para pelayan Tuhan agar mereka berikan hikmat dan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu dengan setia. Sertai setiap jemaat yang beribadah di dalamnya, agar mereka bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengenalan akan Engkau. Lindungilah mereka dari perpecahan dan godaan, serta jagalah mereka dalam persatuan dan kedamaian. Kami juga berdoa bagi tempat-tempat ibadah dari keyakinan lain, yaitu seperti masjid yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Kami memohon agar Engkau memberkati para pemimpin dan jemaat yang ada di dalamnya. Ciptakanlah kedamaian, saling pengertian, dan hubungan baik di antara kami, agar kami dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati. Hapuskanlah kesombongan, ketakutan, dan kebencian yang mungkin ada di hati kami, dan gantilah dengan kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.